Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Anita di video kali ini. Di video ini kita akan membahas mengenai tema 1, subtema 4 dengan materi pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan serta bunga nasional dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Ayo kita langsung belajar bersama-sama. Tuhan menciptakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tumbuhan sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tumbuhan pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Ada perkembangbiakan alami dan ada perkembangbiakan buatan. Apa saja contoh-contohnya? Kita akan membahas satu persatu setelah ini. Yang pertama kita bahas adalah perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri, misalnya seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah mengenai perkembangbiakan alami dengan biji. Ini adalah contoh-contoh dari beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji, seperti pohon mangga, pohon jeruk, tanaman semangka, dan pohon apel. Oh ya anak-anak, tanaman yang berasal dari perkembangbiakan biji biasanya lebih kuat. Jadi, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Jadi seperti itu siklus hidupnya. Di dalam biji terdapat selimut biji yang fungsinya untuk melindungi biji. Lalu ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Dan ada kotiledon yang berfungsi sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Berikutnya yang kita bahas adalah perkembangbiakan alami dengan tunas. Berikut beberapa contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas, seperti pohon pisang, daun cocor bebek, dan pohon bambu. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Seperti tunas pisang dan bambu, tunas tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang dan bambu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Sedangkan tunas pada tanaman cocor bebek tumbuh pada tepian daun. Bisa terlihat di gambar ya anak-anak. Sekarang yang kita bahas adalah mengenai perkembangbiakan alami dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Jadi ada beberapa jenis umbi. Ada umbi batang. Contoh tanaman dengan umbi batang adalah kentang dan talas. Lalu ada umbi lapis. Contohnya adalah seperti bawang, ada bawang merah, ada bawang putih, dan bunga bakung. Lalu umbi akar contohnya adalah tanaman wortel dan singkong. Oke, sekarang kita membahas mengenai perkembangbiakan alami dengan spora. Jadi spora sendiri adalah bintik-bintik halus hitam di belakang daun yang berguna sebagai alat perkembangbiakan. Bentuk spora seperti biji tapi sangat halus sehingga dapat diterbangkan angin dengan mudah. Contoh beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tanaman suplir dan tumbuhan paku-pakuan. Kita sekarang membahas mengenai perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya antara lain seperti mencangkok,
stek, dan menempel. Oh ya anak-anak, keuntungan dari mencangkok adalah tanaman buah biasanya lebih cepat tumbuh dan buahnya lebih bagus. Sekarang kalian sudah bisa kan membedakan antara perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai bunga nasional. Apa ya yang dimaksud dengan bunga nasional? Ayo kita langsung lihat saja. Jadi, bunga nasional adalah bunga yang dianggap mewakili karakteristik dari sebuah bangsa dan negara. Negara Indonesia sendiri memiliki 3 bunga nasional. Ada bunga Rafflesia yang biasa disebut dengan puspa langka, ada anggrek bulan yang dijuluki dengan puspa pesona, ada bunga melati yang dijuluki dengan puspa bangsa. Dan contoh bunga nasional dari negara lain, contohnya dari negara Belanda adalah bunga tulip. Contoh dari negara Jepang adalah bunga sakura. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengetahui perkembangbiakan dari tumbuhan dan juga mengenal bunga nasional. Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan di video kali ini. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi ya di video selanjutnya.